Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pembelajaran ke-13, pelajaran ke-9 dengan materi penanganan cedera dan luka pada anak kelas 4. Mari anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Anak-anak, pernahkah kalian mengalami cedera? Dan tahukah kalian bagaimana cara menangani cedera? Setiap orang tentu tidak ingin mengalami cedera dan berusaha untuk menghindarinya. Namun, kamu perlu mengetahui macam-macam cedera dan cara menanganinya. Pengetahuan ini sangatlah penting agar kamu dapat melakukan pertolongan pertama pada diri sendiri atau orang lain jika mengalami cedera atau luka. Pertolongan tersebut dapat meringankan sakit si penderita meskipun sifatnya hanya sederhana. Apabila cedera terlalu berat, segeralah ke rumah sakit atau dokter. Pengertian cedera dan luka adalah pengertian cedera adalah kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh karena suatu paksaan atau tekanan fisik. Dan untuk pengertian luka adalah kerusakan pada jaringan kulit atau organ tubuh lain karena faktor kecelakaan atau kimiawi. Seseorang dapat mengalami cedera dan luka ketika sedang beraktivitas atau berolahraga. Macam-macam cedera dan penanganannya. Ada 5 macam jenis cedera yang sering terjadi saat kalian melakukan olahraga. Di antaranya adalah 1. Kesleo. Kesleo adalah cedera yang disebabkan oleh peregangan otot yang melebihi kapasitas normal. 2. Otot tertarik atau kram atau sering disebut dengan strain adalah cedera yang diakibatkan otot berkontraksi terlalu berat atau terlalu keras, sehingga kram sering terjadi pada otot betis, terutama otot betis bawah dan belakang lutut. Yang ketiga adalah patah atau retak tulang atau disebut dengan fracture. Fracture adalah kondisi saat hubungan atau kesatuan jaringan tulang terputus atau retak. 4 adalah cedera pada lutut atau disebut dengan knee injuries. Adalah cedera yang disebabkan karena benturan atau aktivitas yang berlebihan. Dan yang kelima adalah cedera pada kepala. Cedera pada kepala adalah cedera karena adanya benturan atau guncangan yang terlalu keras pada kepala yang dapat mengakibatkan pingsan hingga mengganggu fungsi normal. Apabila terjadi cedera pada otot lunak seperti kesleo dan otot tertarik atau memar, dapat dilakukan pertolongan pertama sebelum dibawa ke rumah sakit. Cara penanganannya yaitu dengan menggunakan metode RICE atau disingkat dengan rest artinya istirahat, ice artinya es, dan compression artinya
menekan, dan elevation adalah mengangkat. Bagaimana dengan tindakan raise ini? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama adalah tindakan raise. 1. Pasien harus diistirahatkan. 2. Lindungi wilayah otot yang cedera. 3. Jika menahan beban terlalu sakit, gunakan penopang. 4. Jika digerakkan sakit, lindungi dengan split atau kayu tongkat atau kayu bulat. 2. I atau tindakan ice. Pertama, kompres bagian cedera dengan es yang dibalut dengan kain. Kedua, es dapat mengurangi pembengkakan dari rasa sakit di bagian cedera. 3. Sebaiknya dilakukan sesegera mungkin. 4. Tempelkan kain dingin atau air es yang dibalut dengan kain pada bagian cedera selama 20 menit. Dan itu dilakukan 3 kali sehari dalam 24 jam. Yang ketiga, tindakan compression. Pertama, tekan bagian cedera dengan menggunakan perban khusus. Yang kedua, tindakan menekan dengan perban ini dapat mengurangi pembengkakan di sekitar cedera. 3. Barutan harus rapi dan jangan terlalu ketat karena dapat menimbulkan mati rasa, geli, bahkan menambah rasa sakit. Dan yang keempat, E adalah tindakan elevation. Yang pertama, mengangkat bagian cedera lebih tinggi di atas jantung dan hindari pijatan atau urutan bila terjadi luka robek. Demikian penjelasan tentang materi penanganan cedera dan luka pada anak kelas 4 ini. Kalian bisa mempraktekkan dan mempelajarinya jikalau kalian sedang menemui atau menemukan teman kalian yang sedang melakukan olahraga mengalami cedera atau kecelakaan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.